Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan hasil analisis tentang penelitian kami yang berjudul Studi Minat Mahasiswa terhadap bentuk implementasi program kebijakan Merdeka Belajar bertajuk Kampus Merdeka di era pandemi COVID-19. Di sini anggota kelompok kami yang pertama yaitu Syahda Anindya NIM 21, Salsabila Nanda NIM 27, Maulida Audrey NIM 43, serta Diah Puspita NIM 58. Peneliti telah mendapatkan data penelitian dari kuesioner yang telah diisi oleh 109 responden yang merupakan mahasiswa perguruan tinggi di Jawa Timur. Data yang diperoleh yaitu berupa skor minat mahasiswa terhadap bentuk implementasi program kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang nantinya akan dikategorikan menjadi 2 kategori. Asal PTN yang dikategorikan menjadi 2 kategori dan masing-masing PTN yang dikategorikan menjadi 2 kategori. Berikut merupakan tabel hasil penyebaran kuesioner kami. Analisis studi minat mahasiswa terhadap bentuk implementasi program kebijakan Merdeka Belajar bertajuk Kampus Merdeka di era pandemi COVID-19. Analisis pada penelitian ini menggunakan uji Chi-square, karena dalam pengembangannya, uji Chi-square dapat juga digunakan untuk menguji hipotesis apakah ketiga variabel saling bebas. Tingkat signifikansi atau tingkat kesalahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 5%. Hipotesis. Untuk menguji apakah ketiga variabel yang disajikan dalam tabel kontingensi saling berhubungan atau tidak, digunakan hipotesis sebagai berikut. Di mana H0-nya minat mahasiswa terhadap bentuk implementasi program kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka antara bidang eksakta dan bidang soshum di PTN dan non-PTN saling bebas atau independen. Yang satunya, minat mahasiswa terhadap bentuk implementasi program kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka antara bidang eksakta dan bidang soshum di PTN dan non-PTN tidak saling bebas atau dependen. Kemudian ini merupakan tabel kontingensi dari kuesioner kami dengan responden 109 dan dengan rincian seperti yang dilihat dalam tabel. Ya, kemudian adalah mencari nilai frekuensi harapan untuk setiap sel. Dengan menggunakan rumus frekuensi ekspektasi, yaitu ekspektasi PQR sama dengan NP dot N dot Q dot dan N dot R dibagi N kuadrat dot, yang mana PQR kita masing-masing adalah 2 kategori. Didapatkan nilai ekspektasi untuk 11 sampai dengan ekspektasi pada sel 22, yaitu yang disajikan pada PPT. Nah, setelah didapatkan nilai ekspektasi, kemudian kita bisa menghitung statistik uji Chi-square-nya, yaitu variabel random Chi-square mengambil distribusi Chi-square dengan derajat bebas, V sama dengan BKL, min B, min K, min L, plus 2. Dalam hal ini, karena BKL kita masing-masing adalah 2, maka didapatkan derajat bebasnya adalah 4. Sehingga berdasarkan penjelasan di atas, maka diperoleh nilai Chi-square adalah sebagai berikut. Menurut rumus Chi-square, yaitu sigma dari P sama dengan 1 sampai 2, kemudian sigma Q sama dengan 1 sampai 2, dan sigma R sama dengan 1 sampai 2, N PQR min ekspektasi PQR kuadrat per ekspektasi PQR didapatkan nilai Chi-square hitungnya adalah 140,1798522. Selanjutnya, menentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujian berdasarkan nilai Chi-square. Yang pertama, jika nilai Chi-square hitung lebih besar daripada Chi-square tabel, maka artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Dan jika nilai Chi-square hitung kurang dari sama dengan Chi-square tabel, maka artinya H0 diterima dan H1 ditolak. Dengan nilai Chi-square tabelnya adalah 9,488, dan dengan perhitungan tadi kita dapatkan nilai Chi-square adalah 140,1798522, di mana
nilai tersebut lebih besar dari chi-square tabelnya 9,488, maka kita dapat menyimpulkan bahwa H0 ditolak. Maka artinya minat mahasiswa terhadap bentuk implementasi program kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka antara bidang eksakta dan bidang sosum di PTN dan non-PTN tidak saling bebas atau dependen. Selanjutnya, penutup, kesimpulan, dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan data yang didapat melalui kuesioner G-Form, didapatkan hasil bahwa banyak mahasiswa yang memiliki antusias dan minat yang tinggi terhadap implementasi kebijakan kampus Merdeka, di mana hal itu sejalan dengan hasil dari analisis yang menyatakan bahwa variabel perguruan tinggi pada bidang ilmu sosum dan eksakta saling mempengaruhi atau dependen terhadap minat mahasiswa berkaitan dengan kampus Merdeka. Saran yang bisa kita ambil yaitu karena banyaknya mahasiswa yang minat dan antusian akan kebijakan ini, maka diharapkan pemerintah beserta perguruan tinggi dapat bekerja sama mewujudkan bentuk kebijakan kampus Merdeka yang efisien, efektif, inovatif, dan menarik, sehingga output dari adanya kampus Merdeka dapat terasa optimal di kedepannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.